Pesugihan, ya pesugihan tanpa tumbal. Sewu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, di momen kali ini, di video kali ini, aku berada di salah satu pemakaman umum, pemakaman kuno, ya Pak? Ya, pemakaman kuno. Ya. Yang terletak di area Jolotundo. Jadi area pemakaman tersebut berada di bawah dari pertitaan Jolotundo ya, di daerah Trawas. Nah, ini Pak, konon katanya di sini makam paling angker di area sini ya. Makam paling angker dan paling wingit itu paling wingit. Iya. Contohnya Pak, bisa kasih contoh misalnya kalau wingitnya itu ada penampakan apa gitu Pak? Iya, masalah penampakan itu banyak, seperti pocong, gondoruo, kuntilanak itu. Ada semua di sini. Tengkorak ada semua itu. Oh. Nah, seperti itu kemamang itu ya. Kemamang ini kalau nggak salah Banaspati. Kemamang itu ya seperti anak kecil, tapi itu di kepalanya itu seperti api itu kemamang itu namanya. Oh, itu kemamang. Iya, Banaspati itu kan ya seperti kayak apa itu namanya Mbah Setro itu genderuwo. Tapi ada ya siungnya itu loh. Sebentar, Mbah Setro ini genderuwo. Mbah Setro itu genderuwo. Julukannya. Setro itu. Di sini ya. Iya, banyak di sini tuh. Iya. Dan katanya Pak, saya kan mencari sumber informasi yang terkait dari beberapa internet dan media-media lain itu ya Pak ya. Di sini merupakan makam yang dicari oleh orang-orang yang terkait dengan apa namanya biasanya pesugihan ya, pesugihan tanpa tumbal. Nah, ini maksudnya gimana nih pesugihan tanpa tumbal ini maksudnya gimana Pak? Maksudnya pesugihan tanpa tumbal ya gini Cak. Pesugihan itu kan nggak pakai tumbal itu, cuma saya beri doa-doa wirid itu, saya ajak tawasul, baca tahlil ke Mbah Tenggerwulung itu, gitu ya. Itu dimana namakan pesugihan tanpa tumbal itu. Tapi sebelum ke sini Cak, harus minta doa ibu bapak dulu, minta restu lah, supaya kan dapat itu namanya itu barokah itu. Kalau sebelum ke sini ndak minta doa ibu bapak, ya tidak ada manfaatnya, walaupun pergi ziarah ke Wali Songo kemanapun tidak ada barokahnya. Seumpama kalau bapak ibunya sudah nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya harus ke makamnya dulu, minta petunjuk itu. Bu, tolong doakan anaknya supaya diberi Allah rezekinya lancar itu. Apa yang itu. Jadi setelah dari situ mendapat izin restu dari orang tua ke sini. Yuk, cepat itu ya. Cepat sukses, cepat apa tujuannya itu. Lancar rezekinya. Jadi semua rezeki yang tertutup itu terbuka semua itu ya. Makanya dari sini banyak yang sukses itu. Gitu. Yang penting siji yakin sama Allah, dan kedua harus minta doa ibu bapak. Dan yang ketiga doanya kita mendoakan siapa aja ini? Nah, tawasulnya doa sebelum itu kalau ibu sudah meninggal tawasul ke ibu dulu, baru ke Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Mukarrabin, lalu ke Kanjeng Sesubakir, Kanjeng Nabi Khidir, lalu itu ke ahli kubur ya, semuanya teng Wali Songo semuanya itu ya lengkap itu ya. Sedunia. Iya, sedunia. Kubur sedunia tuh harus dikirimi doa itu. Pak, ini kan saya kan mau ke sini rencana ya. Mau explore di sini. Ini sekarang kan jam 12 malam, setengah 1 ya. Saya izin masuk nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Izin itu ya. Nanti kalau ada apa-apa gimana Pak? Nggak ada itu. Ya, saya tanggung jawab itu. Oh gitu ya. Iya, yang penting kan tujuannya baik itu, nggak ada apa-apa itu ya. Ya, saya dukung itu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Saya mau explore dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke guys. Wow. Oke teman-teman, ya di momen kali ini saya explore di sebuah pemakaman umum yang katanya di sini disinyalir menjadi tempat untuk mencari sarana pesugihan tanpa tumbal. Aku nggak tahu ya kenapa dinamakan pesugihan tanpa tumbal. Apa bedanya dengan pesugihan dengan tumbal gitu loh, ya kan? Aku masih menjadi tanda tanya besar ketika membahas pesugihan-pesugihan tersebut guys. Tapi nggak apa-apa, kita ekspor aja ke sini dan mendoakan siapa yang dimakamkan di sini ya teman-teman. Jadi itu dia ya teman-teman ya. Jadi katanya di sini merupakan
makam dari Mbah Tunggul Wulung. Oke guys, assalamualaikum ya ahli kubur. Ya Allah, angker banget men katanya ya. Oke, sebelum ke sana jalan-jalan dulu ya di makam ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke. Jadi pemakaman tersebut itu pemakaman kuno guys, dan di sini banyak sekali pepohonan-pepohonan yang cukup rindang dan sangat tua banget ya di sini ya, yang cukup besar-besar sehingga mengelilingi menyelimuti makam tersebut teman-teman. Wow, jalan-jalan men, enakan ini lampunya diterangin gini atau gini ya. Gini lebih wingit sih kalau seperti ini guys. Kewendang makam paling angker di area Jolotundo. Ini makamnya ya. Jadi makam-makam tua seperti ini. Jadi nisan-nisan tersebut tidak tertata dengan rapi seperti ini teman-teman. Amit sewu. Jadi guys, kalau kita berbicara konsep secara umum ya, pesugihan baik yang diklaim sebagai pesugihan tanpa tumbal dan atau tidak ya, itu kita tidak dapat dianggap baik ya, meskipun dilihat dari sudut pandang agama ya teman-teman, etika maupun realitas. Dan ada beberapa alasan utamanya ya, seperti astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada beberapa alasan utamanya itu seperti sifatnya ya. Jadi pesugihan ini adalah praktek untuk mencari kekayaan, keuntungan secara instan melalui bantuan makhluk gaib teman-teman, dan yang seringkali melibatkan ritual ya, seperti perjanjian atau pemujaan yang sangat bertentangan dengan agama mayoritas, dan khususnya di dalam Islam ya, di dalam Islam maupun agama lain itu juga segala bentuk meminta pertolongan selain kepada Sang Maha Pencipta ya, untuk urusan duniawi yang di luar batas kemampuan manusia normal, itu dianggap syirik guys, dan merupakan dosa yang cukup besar teman-teman. Meskipun tidak ada tumbal ya, entah tumbal hewan ataupun manusianya. Dan yang kedua, janji tanpa tumbal, dan seringkali ya bisa disebut juga dengan penipuan ya teman-teman ya, penipuan goib. Banyak promosi pesugihan tanpa tumbal yang beredar ya, terutama di medsos teman-teman. Di medsos ya banyak terbukti juga modus penipuan untuk mendapatkan uang atau data pribadi sensitif dari korban ya. Dan yang ketiga, resiko ya, meskipun tidak ada tumbalnya ya secara fisik ya praktik ini tuh merupakan melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib teman-teman, yang biasanya mempunyai resiko yang ya bisa dikatakan negatif guys. Ini banyak makam-makam yang cukup tua di sini. Ada suara. Halo. Oke ya, sambil jalan-jalan aja di sini guys, santai gitu. Astagfirullah.
Ada yang ketawa barusan teman-teman di atas itu. Jadi intinya ya, teman-teman, aku nggak paham kenapa. Halo, assalamualaikum ahli kubur. Kenapa bapak tersebut itu jadi menjelaskannya secara konkret ya, jelas banget gitu loh, ini pesugihan gitu. Heran aku ya, ada suara-suara ranting jatuh di atas ini. Saya ubah kula nuwun. Jarine mbahmu ah. Aduh. Sewu ya, jangan lupa kita permisi dulu sebelum masuk gitu guys, kepada yang sudah tiada, karena ini merupakan rumah bagi mereka-mereka yang kayak ada yang gerak di sana. Jadi bapak itu nunggu di sana teman-teman. Ya mungkin ada sekitar 100 meter dari sini. Ya kurang lebih segitu ya. Aku nggak tahu ini ya, aku melangkai apa enggak, karena ini sudah terpendam semua oleh tanah. Hanya kelihatan cuma nisan yang tidak beraturan seperti ini guys. Gak apa-apa ya, amit sewu aja. Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi memang disinyalir di sini katanya bapak tadi itu sendiri yang selaku juru pelihara makam ini ya, itu memang katanya angker ya, paling angker, karena sering terjadi penampakan dan banyak yang gerak di sini teman-teman, banyak yang gerak. Ada sesuatu yang jatuh dari pohon, tapi gak ada bekasnya apa gitu ya. Gila men. Wah, aku merinding pak, sumpah aku merinding guys. Oke, langsung kita ke sana. Mit sewu. Jadi aku kesini ya, kalau nggak percaya ya teman-teman, jam 12:30 bro, malam guys. Wah, jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi gaib atau dimensi-dimensi lain yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kaget aku, ada yang lempar di sini guys. Apa tuh ya? Ada yang jatuh gitu tapi gak ada wujudnya. Gila men. Mbah, nun sewu nggih.
angker men. Ini yang paling banyak makamnya di sini. Seketika langsung sunyi ya. Jadi hewan-hewan seperti jangkrik ini bukan suaranya di area sini teman-teman, tapi di luar-luar makam ini ya. Aku nginjak nisan men. Itu ada suara mobil karena memang berdekatan dengan jalan raya di sini ya. Ternyata besar teman-teman makamnya. Panas juga nih senter nih. Oke. Mati mencari makhluk. Wih, ngapain gitu lah aku di sini malam-malam? Ya, jali, explore men. Ya kalau ada demit penampakan itu bonus ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang berkomentar di bawah, sering-sering upload atau buat video malam bang. Oke, aku akan melaksanakan, tapi aku tidak mengambil video malam terus ya teman-teman. Jadi di channel ini itu adventure temanya. Pada awalnya sih berangkatnya dari sejarah ya, sejarah mistis. Pada awal dari channel ini berangkat dulu, dan pada akhirnya bergeser banyak komentar yang coba bang ke tempat makam ini malam-malam. Oke, aku laksanakan ya, seperti sekarang ini teman-teman. Jadi bukan melulu malam terus ya kontennya ya. Ada yang lewat aku sungkan kalau nyantar di jalan. Nyantar ke sini dulu ya. Kayak nyari apa? Belut. Belut. Kok nyari di kuburan? Kuwening. Oke, dan ini masuk lebih dalam lagi ke makam-makam ini ya teman-teman. Gila. Gawendeng pak. Heran aku. Kurang kerjaan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Suara apa? Suara apa guys? Apa ya, kambing ya gitu, tegas ya. Sewu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, langsung saja ke makam Mbah Tunggul Wulung. Aku mau mendoakan beliau ya. Entah siapapun yang dimakamkan di sana, yang jelas di sana itu Mbah Tunggul Wulung ini merupakan pembabat alas desa ini guys, yang sudah lama dan memang dimakamkan di sini ya, di area desa ini ya memang. Dan katanya banyak sekali para pencari seperti itu datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan secara instan.
instan ya. Tadi aku sebelum masuk itu ngomong-ngomong dulu guys, memang instan katanya dan tanpa tumbal. Oh, kaget aku. Oh. Assalamualaikum. Banyak nyamuk. Nyamuknya semakin banyak di sini. Amit bah, kula nuwun bah. Kula tau mriki bikin film. Amit ya. Yang mudah-mudahan tahu bahasa modern ya. Ini dia teman-teman. Ya Allah. Nah, ini di depan makam ini ada sebuah patung. Kaget aku ya Allah. Ada sebuah patung yang mungkin sudah lama ya. Ini patung macan ya teman-teman. Patung macan yang sudah tidak berbentuk. Dan itu dia. Assalamualaikum ya ahli kubur. Langsung ya teman-teman ya. Saya mbah, nuwun mbah. Ini dia Bapak Juru Kunci ya, juru pelihara makam namanya. Kurang ngerti siapa. Oke. Dan ini ada loh. Guys, ini foto Amit sewu mbah, kula nuwun mbah. Amit sewu. Aku merinding bro. Ini foto teman-teman, ini beliau. Gila, doakan ya. Amit sewu mbah. Jadi Mbah Tunggul Wulung ini berada di tengah-tengah ini ya. Di sini ada 3 ya teman-teman. Yang sebelah kiri itu Mbah Sari, yang tengah Mbah Tunggul Wulung, yang sebelah kanan itu Mbah Tunggul Nokek. Ya, kita doakan. Ini wingit guys. Jadi aku tadi itu sering ya ketika berada di area makam di belakang dari makam Mbah Tunggul Wulung ini, itu terdapat banyak suara-suara yang nggak ada wujudnya. Entahlah ya, masuk ke kamera apa enggak, aku lupa letaknya persisnya di mana ya. Mudah-mudahan nanti pas ngedit itu terekam ya teman-teman. Oke. Jadi aku dibawakan dupa khusus dari Bapak Juru Kunci untuk ya sambil berdoa ya. Saya
ada suara nangis teman-teman ketika aku melakukan doa. Jadi seperti ini ya, ada 3. Ini bisa nggak sih disebut makam pesugihan gitu ya? Aku nggak paham ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan maaf aku ambil ya. Maaf Mbah Hamid, saya Mbah. Oh, ini untuk mendoakan ya teman-teman. Ada hikmah, rezeki, jodoh, utang. Oke. Bismillah. Matur nuwun, Mbah. Terima kasih. Jadi memang ditaruh di situ ya. Amit, ya. Inilah aku heran ini. Ini guys, aku heran guys. Ini Mbah Tunggul Wulung ya. Kenapa ada fotonya gitu? Dan ada jamnya lagi. Jam 8.15 ya. Selasa 20 Oktober 2020. Udahlah, kaget aku kira pocong men. Aku kira pocong men. Aku ingin tanya-tanya lagi, siapa yang difoto itu sebenarnya? Siapa yang difoto itu sebenarnya teman-teman? Aku ingin kejelasannya lagi ya kepada Bapak Juru Kunci makam ini. Boleh ke sini Pak? Oke, Pak, boleh saya minta keterangannya ya Pak ya? Iya. Aku masih shock ada foto di situ. Maaf, selain jenengan itu. Oh, foto itu Iya. Itu fotonya Mbah Tunggul yang dalam kubur itu. Loh, itu lah kan dari wirid saya mengetahui, tapi ingin membuktikan dalam foto itu loh. Alhamdulillah bisa wujud Mbah. Loh, maksudnya ini sampean mau foto? Ngambil fotonya dari alam kubur itu, dalam kubur itu. Loh, jadi wujud Mbah itu. Terus jenengan ini masukin kamera ke dalam kuburan gimana Mbah? Iya, dari atas itu pakai doa itu, minta petunjuk sama Allah itu. Ya itu wujudnya Mbah Tunggul itu dalam kuburnya. Jasadnya masih utuh itu ya. Oh, itu foto beliau langsung dari dalam makam. Beliau itu iya. Makanya kalau saya taruh di makam itu, fotonya Mbah Tunggul itu. Itu real asli. Aslinya itu ya. Jenengan nggak mengada-ngada kan? Nggak mengada-ngada, aslinya itu. Asli tuh. Iya, asli demi Allah itu asli ya. Nah itu ya. Terus pengambilan fotonya itu diambil pada tanggal 20 Oktober 2020. Fotonya itu tanggal 20 fotonya itu. Beneran Pak ini Pak? Potretnya kan zaman kira enggak salah jam 21 ya. Iya itu. 2020 ya saya memotret itu. Serius Pak ya? Ya serius itu aslinya. Loh, itu. Sebentar, kan iya. Kuburnya kan dalam. Terus itu kan sampean ngambil fotonya gimana? Lah dari atas itu kata nembus alam kuburnya itu ya. Jadi moto pakai kamera apa? Kamera HP saya. Kamera HP. Kamera HP. Gimana cara motonya Pak? Iya kan, langsung dipotret itu ya. Tepakan itu minta petunjuk sama Allah, minta ya itu langsung itu. Kan nembus dalam kuburnya itu. Langsung tembus? Iya tembus. Saya minta petunjuk sama Allah itu. Alhamdulillah saya ya senang itu. Tahu itu wujudnya Mbah dalam kubur itu. Saya ikut senang. Tapi masih kurang jelas ya gambarnya ya. Ya kan namanya kan arwah ya. Tapi ya alhamdulillah wujud itu kan alhamdulillah yang ya itu. Aku masih pangling aja sih maksudnya. Masih penasaran maksudnya. Iya, makanya aku tadi langsung tanya-tanya aja sampai aslinya itu. Oh ya Allah. Semuanya wujud ada di rumah itu. Ada orang itu yang desa yang komen itu yang orang tidak senang itu loh ya, ada itu. Tapi kan dapat isyarat malamnya itu Mbah
suruh kembalikan putunya. Kembalikannya, tapi orang-orang itu nanti dapat hidayah sama katanya Mbah itu. Oh gitu Ayo, ya. saya kembalikan itu putu dicagak itu. Oh. Itu ada putunya itu. Sebentar. Iya. Sebentar ya, Pak. Iya. Jenengan ini apakah bisa berkomunikasi dengan hal gaib? Oh ya bisa itu. Bisa. Komunikasi itu ya. Contohnya, Pak? Contohnya kan kotak batin tanya dalam kubur itu ya. Ya dapat apa itu namanya? Bisikan itu. Atau minta doakan ya alhamdulillah didoakan ya. Maaf itu, ya. Ini jenengan nggak halusinasi kan? Nggak halusinasi, itu mak kontak batin. Kontak batin. Iya. Bisa berkomunikasi. Enggak sih. Contohnya kalau kubur kadang waktu kayak di sini kan bicara-bicara, alhamdulillah ada saya didoakan semuanya, kalau kubur semuanya itu senang ya. Itu. Dulu kan banyak orang menangis dalam kubur itu. Ternyata kan siksaan, banyak siksaan. Iya. Alhamdulillah saya doakan terus, alhamdulillah senang jadinya gitu ya. Tuh. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu Iya, Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi Iya, sekian dulu video dari aku kali ini dan Pak Sinten. Cak Nur. Perawat makam. Juru pelihara ya. Iya, juru makam apa nih? Makam Mbah Tunggul Wulung. Makam Mbah Tunggul Wulung. Penting Sulaiman Jurgendo. Terawas ya. Terawas Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Oke guys, buat teman-teman yang sudah menonton dan men-subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi bersama Cak Nur. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sayang Rahayu.